Ma'a salama fi amani syaikhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asy-syaraf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Ayyuhal hadirin kiram, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwabul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah salat subuh yang sama-sama berbahagia. Pada pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir untuk menunaikan salah satu kewajiban kita di tempat yang mubarak ini, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Dan juga kita layak bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat berjamaah, yang oleh Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wazabal jamaah fashhadu lahu bil iman." Kalau ada orang yang senantiasa menunaikan sholat berjamaah di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah saksi, maka bersaksilah bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Maka apabila hal kita senantiasa hadir, duduk dan sholat berjamaah di masjid, insyaallah kita semua termasuk orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, beberapa hari terakhir ini banyak hal yang kita hadapi, baik itu isu-isu keumatan maupun tentang isu-isu kebangsaan. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menyaksikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam sana, di Palestina. Dan belum selesai masalah itu, kita kembali menyaksikan juga bersama-sama tentang isu-isu masalah wawasan kebangsaan, misalnya tentang mengenai apakah ada kontradiksi ekonomi antara Pancasila misalnya dengan Islam dan Al-Quran. Dan belum selesai masalah itu, beberapa hari ini juga kita sama-sama juga melihat bagaimana fenomena tentang masalah batalnya haji di 2021 ini. Maka kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Malam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna." Siapa yang tidak peduli, siapa yang tidak mau tahu tentang urusan umat Islam, falaysa minna, maka tidak termasuk golongan saya. Cuma memang ada beberapa hal yang harus kita pahami
hal-hal seperti ini kita juga harus pandai-pandai bersikap, pintar bersikap, karena jangan sampai kita terjerumus ikut larut dalam dosa-dosa atau goresan-goresan hati yang kadang itu menjerumuskan kita ke dalam dosa. Maka hadirin sekalian sama-sama berbahagia, pada subuh hari ini kita akan sedikit mengulas dan bahas tentang masalah batalnya haji ini ya, dari perspektif sirah Nawawi. Karena sebenarnya ini bukan masalah yang pertama, bukan pertama kalinya umat Islam ya itu gagal melaksanakan ibadah haji atau umrah. Cuma sebelumnya ada juga firman Allah Subhanahu wa taala yang bagus kita tadabburi sama-sama untuk mengawali kajian ini, yaitu di surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas hajjul baiti. Jadi di sini Allah memang menegaskan wajib ya, wajib bagi umat manusia hajjul baiti untuk menunaikan ibadah haji. Makanya haji ini masuk rukun Islam. Cuma di ayat itu Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Istita'ah ini, sabila ini kalau dalam tafsir klasik seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir, istita'ah di situ ada banyak makna. Sanggup seperti apa yang diwajibkan oleh haji itu. Kalau ulama-ulama dulu mengatakan istita'ah di situ adalah istita'ah azad. Yang pertama ada namanya istita'ah azad, yaitu kesanggupan bekal. Bekal kita harus cukup. Sama misalnya dulu orang tua kita naik haji kan, dari Indonesia ini, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, sampai dari Papua sana. Itu kan harus naik kapal berbulan-bulan lamanya. Nah itu harus butuh bekal. Ada yang bawa ayam, beras, ada yang bawa kelapa misalnya, ada yang bawa pisang. Karena itu perjalanan bukan perjalanan sederhana. Itu panjang perjalanannya. Nah dari dulu ulama kita mengatakan yang sanggup bawa bekal silakan naik haji. Tapi ini baru pertama dan ini tidak cukup. Nah, di situ juga disebutkan oleh Ibnu Katsir ada namanya istita'ah ar-raqib al-ba'ir. Ada kendaraannya. Kalau dulu al-ba'ir ada unta. Kalau sekarang ada pesawat, ada tiketnya. Berapa tiketnya sekarang? Biaya haji sekarang berapa misalnya? Masuk semua akomodasi kan? Bis, hotel di sana, catering kita di sana, mutawif kita di sana. Tahu misalnya kalau biaya pemerintah itu 35 jutaan misalnya. Nah, ada banyak plus. Yang haji plus itu sudah 100 juta. Tapi sekarang tunggu 4 tahun. Nah, ada lagi yang terbaru. Namanya haji furada. Haji furada ini sekarang bisa dihargai banderolnya sampai 250 sampai 300 juta. Nah, yang bagi yang punya uang 300 juta itu nggak usah menunggu lama. Tahun ini kita harus naik. Nah, itu ar-raqib kendaraan kita semua. Dulu di zaman Rasulullah SAW belum ada pesawat, aspal belum ada, bis belum ada, kereta. Kendaraan paling canggih adalah kuda, unta, himar, keledai. Itu kendaraan paling canggih. Dan tidak semua orang sanggup untuk memiliki itu. Tapi kata ulama kita,
bagi yang sanggup memiliki bekal, bagi yang punya kendaraan silakan naik haji. Itu wajib. Kemudian yang ketiga ada namanya istita'ah al-jism as-sihhah. Jadi memang fisik ini harus kuat, harus sehat. Makanya haji ini, umroh ini itu kolaborasi antara ibadah maliyah wa ibadah jasadiyah. Kalau dua-duanya tidak ada, salah satunya tidak ada, kayaknya berat. Jadi ada namanya ibadah maliyah, ibadah yang butuh uang, harus ada biaya. Wa ibadah jasadiyah dan harus butuh kesehatan. Nah, barangkali pandemi COVID-19 masuk di sini, menyangkut masalah kesehatan ini. Nah, ini Pak dulu cuma ini alasannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW ini nanti akan kita bahas. Itu pernah batal naik umroh, ya, tidak jadi umroh gara-gara faktor politik. Nah, ada lagi masalah terbaru. Kita tidak pernah tahu ke depan, ya, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ini kan masalah bekal, masalah biaya, masalah kendaraan, masalah kesehatan lewat, masalah politik juga pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu ke depan gara-gara apa kita ada yang haji. Tapi memang Allah menyatakan man istata'a ilaihi sabila. Kalau memang tidak sanggup, tidak ada jalan ke sana, enggak usah ribut. Tidak usah ribut. Nah, ini sekarang masalah berbahagia. Nanti kita akan paham bagaimana cara menyikapi masalah ini. Karena bukan kita orang pertama yang meributkan masalah ini. Sampai level para sahabat nanti itu sudah pada sampai puncak kekecewaan yang luar biasa. Nah, dalam sirah Nabawiyah disebutkan pada tahun 6 Hijriah, tahun kenabian Rasulullah SAW berada di Madinah, ada ulama mengatakan seperti Syekh Marturi dalam bukunya Ar-Rahimul Maktub itu menyebutkan hari Senin Zulqa'dah, Senin pertama, minggu pertama kalau bulan Zulqa'dah, tiba-tiba Nabi mengumpulkan para sahabat seperti ini di masjid dan beliau mengatakan ini ra'aitu bil manam, semalam saya bermimpi. Nah, ini kalau mimpinya para nabi, mimpinya para rasul, itu biasanya wahyu. Nah, kalau kita mimpinya lain, ya, mimpinya lain. Nah, Nabi kalau mengatakan seperti itu, ini Allah di mana, ini ra'aitu, saya melihat semalam dalam tidur saya, mimpi saya, itu wahyu, ilham dari Allah SWT. Kita diizinkan untuk berumrah, pergi ke Tanah Mekah. Itu semua para sahabat yang ada langsung takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena inilah momentum yang ditunggu-tunggu, terutama orang muhajirin. Sudah 6 tahun meninggalkan kampung halamannya, ya, sudah 6 tahun bisa meninggalkan Mekah dan tidak pernah balik-balik ke Mekah. Ini pastinya usrah. Ini pastinya kabar gembira buat para sahabat. Maka singkat cerita, dalam kitab Dr. Ali As-Salabi, ya, sirah Nabi disebutkan sahabat yang jadi berangkat, ya, kuota waktu itu 1.400 jemaah. Dan Nabi sudah menegaskan ini kita ke Mekah dalam rangka ibadah, bukan berperang. Makanya dalam buku itu disebutkan, dalam kitab-kitab disebutkan 1.400 jamaah, bukan 1.400 pasukan. Nah, karena bukan untuk berperang, untuk beribadah. Nah, dulu kuotanya seperti itu, Pak. Nah, kita hari ini berapa kuotanya? 200.000 tambah 10.000, 210.000 batal. Nggak ada aja. Nah, sebenarnya kemarin maghrib pemerintah Saudi sudah mengumumkan, ya, alhamdulillah tahun ini akan ada haji, kuotanya 60.000. Tapi itu untuk lil mukminin, hanya orang yang tinggal di sana. Nah, berarti kita nggak masuk, berarti memang benar nggak jadi naik haji. Nah, jadi 1.400 berangkat sampai di Bir Ali pakai ihram dan sampai
sampailah di ini udah sampai. Kita di sini alhamdulillah di Indonesia belum jalan, belum menyiapkan apa-apa, nggak ada kerugian gitu. Nah ini Rasulullah SAW itu sudah mau masuk ke Mekah. Bayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Kita karena naik umrah haji aja kan itu perjalanan itu 6 jam, kurang lebih 500 km. Nah dulu perjalanan yang sangat terbatas itu, aspal rumah itu melintasi dari bukit ke bukit, turun tandus semua, tidak ada pepohonan di situ. Nah, bayangkan nanti betapa kecewanya para sahabat ini sudah melakukan perjalanan panjang seperti itu, sudah mau masuk ke dalam kota Mekah, tiba-tiba datang keputusan. Ini kan nanti dalam sirah ini panjang sekali, ada banyak pemanasan, ada banyak kejadian sampai ada isu Utsman bin Affan diculik. Karena Utsman bin Affan itu diutus untuk ke Mekah untuk membahas masalah ini, kami mau datang umroh. Ternyata beberapa hari tak balik-balik, maka muncul isu Utsman dibunuh. Dan orang kafir Quraisy, orang Mekah itu mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan negosiasi dengan Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya tertahan di Hudaybiyah, ya, di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Makanya nanti perjanjian ini, kesepakatan ini disebut perjanjian Hudaybiyah. Maka datanglah Suhail bin Amr ini menghadapi Rasulullah SAW. Sebenarnya orang-orang Mekah itu juga mulai merasa ketakutan. Ya, tapi mereka paham dan mereka ada mata-mata dan tahu 1400 ini itu datang dengan persenjataan yang biasa-biasa saja. Artinya ini orang nggak mau perang, memang mau beribadah. Datang sudah terjadi perundingan. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana para sahabat bersikap. Saya nggak tahu kalau netizen di Indonesia yang berada pada posisi itu, berada di sekitar Rasulullah, mungkin lain ceritanya, ribut. Maka dialog Rasulullah dengan Suhail bin Amr, dan yang ditunjuk sebagai khatib, sekretaris menulis perjanjian itu kebetulan Ali bin Abi Thalib, karena tidak semua sahabat pintar menulis. Ali ini termasuk yang pintar menulis. Disepakati Ali itu ini dari awal sebenarnya udah ribut, udah mulai panas, karena Ali bin Abi Thalib ketika menulis perjanjian itu di awal menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Suhail bin Amr protes, wah kalau kayak gini nggak usah dilanjut, itu hapus, pokoknya tulisan Bismillahirrahmanirrahim hapus. Itu para sahabat yang hadir itu merah mana semua, mana semua. Ini ada apa nih? Bismillahnya lebih hapus. Ini kan orang udah pada emosi semua, karena perjanjian itu pada tahu ini nggak jadi yang umroh, nggak jadi batal umrohnya. Orang udah pakai ihram semua. Pokoknya ini tulisan Bismillah hapus. Itu pertama. Memang di atas kertas umat Islam ini sangat terzalim. Kemudian kata Rasulullah, sudah Ali hapus Bismillah. Ali hapus. Kemudian Rasulullah mengatakan Ali tulis Min Muhammadir Rasulullah. Biasakan Ali kalau tulis surat seperti itu, dari Muhammad Rasulullah. Kalau kita baca kepada yang terhormat. Nah, kembali Suhail komplain protes. Wah ini juga bagus. Gimana? Pokoknya jangan tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dari sini juga nanti Pak, ya, kita belajar. Itu kan tadi masalah Pancasila. Kita dihadapkan ini ada nggak kontradiksi, ada nggak dikotomi antara Pancasila dengan Islam, dengan agama. Rasulullah itu di sini memberikan kita pelajaran. Kalau kita sudah bicara kebangsaan dan di situ tidak terbatas hanya Muslim saja, ada Muslim di situ. Nah itu nggak ada masalah. Kita sedikit turun, dia naik kita turun, atau kita naik mereka turun. Jadi ada memang toleransi di situ. Coba udah 2 kali Bismillah dihapus, Rasulullah dihapus.
Apa kata Suhail? Tulis saja Muhammad bin siapa nama bapaknya. Hanya tulis Muhammad bin Abdullah. Nah, kata saudara, diam semuanya. Itu betapa toleransinya Rasulullah. Sama kan kemarin Rasulullah terpuji itu namanya Sohifah Madinah, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan persis seperti Pancasila. Konstitusi negara yang mengatur bukan hanya orang Islam yang jalan, ada orang Yahudi di situ, ada orang kafir di situ, ada orang Muslim di situ. Itulah kesepakatan antara umat Islam dengan orang Muslim. Sohifah Madinah sama kita hari ini. Kita bertemu Pancasila itu dan sebenarnya ini kalau kita mau tengok, orang yang paling religius dan menjalankan syariat Islam adalah orang yang paling Pancasila. Cuma tidak semua Pancasila itu ada yang bertentangan dengan agama itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bertentangan dengan Islam. Dalam Islam jelas prinsipnya Allah Ahad. Napasnya persis. Allah Maha Esa, Ketuhanan Esa. Kayak dalam sosiologi itu masalah adil. Kalimat adil ada itu, kosakata adil. Tidak ada suku lain, tidak ada bangsa lain, tidak ada negara-negara yang bisa menerjemahkan kalimat itu. Tidak ada. Coba cari bahasa apa yang ada di Indonesia yang bisa mewakili kata adil. Ada nggak terjemahannya kalimat adil itu? Ya? Beda kalau makan kan akal bisa diterjemahkan dalam makan. Tapi kalau adil bahasa Indonesia adil. Orang lain bilang adil, saya nggak tahu kalau orang Jawa. Adil juga. Artinya apa? Dari segi bahasa saja kita Islami mana? Belum nilainya, nilai keadilan itu persatuan. Masalah persatuan Islam memang juga wa'tas yang muamilah jadi kerakyatan yang diperlukan bersatu. Musyawarah, wasyawir bainahum, wa amrun syura bainahum. Allah jelas beberapa kali dalam Al-Quran menetapkan kita untuk musyawarah. Apalagi sila yang terakhir. Jadi dalam sosial rakyat Indonesia itu adalah. Jadi yang hal seperti ini sebenarnya nggak usah kita ributkan, nggak usah kita perdebatkan. Nah, sama ini ketika Rasulullah SAW betapa lapang dadanya Rasulullah menerima ini para sahabat di belakang itu sudah ada yang cabut senjata, cabut pedang. Bismillah dihapus, Rasulullah dihapus, belum isinya nanti. Nah inilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah minimal ada 4 poin besar. Ini memang 4 poin besar. Secara garis besar sangat merugikan umat Islam. Sangat merugikan Islam. Makanya banyak sahabat nanti yang fokus besar. Jadi yang pertama perjanjian Hudaybiyah. Satu adalah gencatan senjata. Pokoknya antara orang Mekah dan orang Madinah tidak boleh lagi ada perang selama 10 tahun ke depan. Nah ini jangan salah. Yang kedua, poin yang kedua, kalau ada orang-orang Mekah yang menyeberang ke Madinah dan masuk Islam, maka Muhammad wajib mengembalikan orang ini ke Mekah. Wajib dibalikan. Tapi kalau ada orang Madinah menyeberang ke Mekah dan murtad kembali masuk ke agama lamanya, maka orang kafir Mekah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan orang ini. Nah, itu merugikan umat Islam. Sepintas merugikan umat Islam. Poin yang ketiga, perjanjian yang ketiga itu adalah suku atau kabilah-kabilah yang tidak terlibat dari pihak Mekah dan pihak Madinah. Ini yang berada di netral, berada di pihak yang ketiga. Itu silakan, terserah mau gabung ke pihak Mekah silakan, yang mau gabung ke Madinah juga silakan. Itu diberikan pilihan. Nah, yang keempat ini, poin yang keempat ini, umat Islam untuk tahun ini tidak diperkenankan untuk masuk Mekah melakukan ibadah umroh. Coba ini bukan. Jadi bukan karena bekal, bukan karena kendaraan, bukan karena kesehatan. Ini orang udah 4 kilo, udah berada di pintu kota Mekah, udah masuk Mekah. Tapi gara-gara faktor politik, batal umroh. Muhammad beserta pengikutnya untuk tahun ini tidak dibolehkan masuk Mekah dan tidak boleh umroh di suatu bulan, dan hanya
boleh umroh tahun depan. Silakan datang tahun depan. Itu pun hanya 3 hari 3 malam, dan selama 3 hari 3 malam itu tidak boleh bawa senjata. Nah, itulah 4 poin besar. Marah besar para sahabat. Jadi kalau para sahabat melihat kesepakatan ini, keputusan ini, itu nampak kita dihina. Tapi Rasulullah malah melihat ini sebuah kemenangan besar. Ini sebuah sinyal bahwasanya sebentar lagi kita menang ini. Alhamdulillah, akhirnya orang kafir ini malah mereka yang menginginkan kita masuk. Selama ini kan kita tidak dibolehkan masuk. Kita diusir, kita dikejar, kita dibunuh. Selama 6 tahun kita tidak boleh. Nah, tahun depan kita hanya butuh sabar aja sebenarnya, itu kata Rasulullah. Makanya hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Ada pelajaran penting di sini. Ini pelajaran untuk kita semua. Itu kan ketika sudah selesai ditandatangani, banyak sahabat yang komplain, protes, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sampai angkat suara seperti ini, ya Rasulullah, alasna minal mu'min. Ya Rasulullah, bukankah kita ini orang-orang yang beriman? Itu Umar ngomong kayak gitu. Artinya ini Umar tidak terima, dibunuh dan kafir. Bukankah kita orang-orang beriman? Apa Rasulullah? Benar, kita orang beriman. Kembali Umar bertanya, ya Rasulullah, alaihi minal kufar. Bukankah mereka ini orang-orang kafir? Apa Rasulullah? Iya benar, mereka orang kafir. Dan kembali Umar bertanya, ya Rasulullah, alasna al-haq. Bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Umar itu yang bilang gini, kita ini orang beriman, kita ini orang muslim, kita orang benar, mereka orang kafir. Masa kita mau ngalah? Masa mereka mau mengenai kita seperti ini? Masa umroh batal? Masa umroh batal. Ini ada dongkol di sini, ada kekecewaan di sini. Makanya ada yang menarik di sini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Nasr, ini pelajaran untuk kita semua. Ketika Fathu Makkah selesai tahun 8 Hijriah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba. Ini kan Rasulullah ini lagi menang besar. Mekah sudah berhasil dikuasai, Ka'bah sudah dikuasai, dan sejak itu orang-orang kafir tidak boleh lagi tinggal di Mekah, diusir semua, dibiarkan hidup tapi tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Ada 360 patung yang ada di dalam Ka'bah itu sudah dibersihkan semua. Pokoknya Mekah sudah ada milik umat Islam. Pertanyaannya, kenapa Allah di akhir surah itu malah memerintahkan umat Islam, malah menunjukkan kepada Rasulullah wastaghfir, banyak-banyak istighfar. Kenapa umat Islam disuruh banyak istighfar? Padahal lagi menangis. Ada jawaban yang saya dapat dari seorang ulama kontemporer, mufassir kontemporer, yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar dari Mesir. Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitabnya yang bernama Tafsir Asy-Sya'rawi, di situ beliau menjelaskan luar biasa. Mungkin nanti kita ada yang termasuk itu. Beliau menjelaskan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menutup surah itu dengan istighfar. Kenapa kita disuruh istighfar? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, memang benar umat Islam ini sudah menang, Fathu Makkah sudah selesai. Tapi dalam proses kemenangan itu, untuk mencapai hasil itu, ini ada saja insiden-insiden. Ada insiden di situ. Termasuk insiden itu tadi seperti Umar. Jadi ada namanya khuturah. Ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, waspadalah kalian, hati-hati kalian tentang masalah khuturah ini. Khuturah itu jamaknya khawatir. Jadikan bahasa Indonesia, khawatir itu kan bahasa Arab katanya, khawatir.
Tapi khawatir kalau bahasa kita itu was-was. Tapi sebenarnya khawatir kalau dalam bahasa aslinya itu adalah goresan-goresan hati, dongkol tadi itu, jengkel tadi itu, emosi tadi itu adalah disebut dengan khawatir. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, selama proses Fathu Makkah ini ada di antara kalian yang pernah protes panjang dengan Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Itulah yang diinginkan Rasulullah sebenarnya apa kata Rasulullah. Rasulullah itu kan sudah tahu sebenarnya. Kita ini hanya butuh sabar 1 tahun. Lebih dari umroh ini akan kita dapatkan, bukan hanya umroh, tapi juga bisa tinggal selama-lamanya di Mekah dan bisa mengusir orang-orang yang pernah mengusir kita itu. Itu yang dilihat Rasulullah. Tapi yang namanya sahabat tidak melihat ke depan. Pokoknya yang dipikirkan sahabat waktu itu, tahun ini kita akan jadi umroh. Kecewa itulah, dongkol itulah, jengkel itulah yang disebut dengan udhurah tadi. Ternyata itu juga menjadi masalah besar. Jadi masalah. Makanya Rasulullah, makanya Allah menganjurkan kita untuk baca istighfar, untuk menyempurnakan kebenaran itu. Maka banyak-banyak istighfar. Kenapa istighfar? Karena bisa jadi prosesnya tadi itu ada saja insiden-insiden. Sama kita. Mungkin masjid ini masjidnya sudah sempurna, besar, tempat beribadah, tapi umat bisa jadi selama proses pembangunannya ada aja gejolak-gejolak. Ada mau buahnya seperti ini, ada yang mau warnanya seperti ini, ada yang mau karpet di gulung-gulung. Masjid kembali dibuka, tapi ada prosesnya itu. Itulah disebut dengan futurah. Ternyata proses futurah itu, jengkel dongkol tadi itu tetap dianggap berpotensi untuk berbuat dosa. Maka banyak-banyak istighfar. Sama kalau kita selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mestinya kan yang kita baca itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi coba, kenapa justru ketika kita selesai sholat Assalamualaikum, kita hanya malah dianjurkan baca istighfar 3 kali? Coba. Apa memang tadi sholat kita itu, apakah sholat itu perbuatan maksiat? Apakah sholat itu perbuatan dosa sehingga kita diperintahkan untuk istighfar? Enggak juga. Cuma ada ulama yang menjelaskan kenapa habis sholat kita disuruh baca istighfar. Karena bisa jadi tadi mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, di dalam dada kita ini ada perasaan. Mungkin melihat kita berada di sholat, mulai di sebelah kita kok cara sholatnya kayak gini, udah susah. Ini orang depan saya kok pakaiannya kayak gini, ini orang di sebelah saya baunya seperti ini. Itu udah susah. Itu menyakitkan hati. Ini orang mau beribadah, mau sholat atau mau pergi menilai orang yang ada di masjid. Nah, orang seperti ini, makanya saya sholat Assalamualaikum supaya perasaan seperti tadi itu dimaafkan oleh Allah. Kita dianjurkan baca astagfirullahaladzim. Maka ini sekali sama-sama bahagia untuk menutup tausiah pada subuh hari ini. Tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana Rasulullah menyikapi hal-hal seperti ini. Silakan protes, silakan komplain, tapi tetap pada koridor syariah namanya. Jangan sampai kita larut dalam dosa itu. Makanya dalam Islam ada 3 langkah yang harus kita lakukan kalau ada masalah seperti ini. Ya, terlepas seperti apa memang kejadian di belakang layar kita tidak pernah tahu. Itu dalam Islam ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Ini mengenai masalah batalnya haji ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memang menganjurkan kita ada namanya klarifikasi. Apa itu? Apa kata Allah? Di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa la beriman. Kalau ada banyak copas-copas ada berita-berita di grup WA yang tidak ada sanadnya di situ, tidak ada perawinya, tidak ada nama orang itu. Nah itu jangan langsung telah itu. Kan selama ini alasan kita tidak ada dananya, tidak ada ininya, habis dipakai buat jembatan, dipakai buat ini dan lain sebagainya. Ternyata kan belum apa-apa, Saudi Arabia belum mengeluarkan pengumuman. Coba terakhir kemarin, baru kemarin keluar beritanya.
hanya dibolehkan 60.000 jamaah, itu pun hanya untuk orang-orang penduduk Madinah dan beberapa orang-orang mukim ekspatriat yang tinggal di Mekah, apa di Saudi, itu hanya dipilih 60. Udah selesai masalahnya. Nah, memang harus tabayun dulu, klarifikasi apa benarnya. Kenapa haji ini dibatalkan? Apa gara-gara diplomasi yang kurang? Kan? Apa karena komunikasi gagal? Apa karena dananya tidak ada? Apa karena pandemi dan lain sebagainya? Tabayun aja. Silakan minta ya. Itu langkah yang pertama. Ini prinsip Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang kedua, prinsip Islam itu ada di surah Al-Maidah ayat 2. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara jangan sampai gara-gara kebencian kita pada satu orang, pada satu kelompok, pada satu golongan, sehingga kita apa-apa salah, apa-apa salah, tidak mau adil dalam menilai. Ini harus adil dalam menilai. Ini mau kita memang di Indonesia, hal apapun yang terjadi pasti ujung-ujungnya itu 01, 02. Ini hawa-hawa itu masih ada, Pak. Pokoknya kalau beritanya dari 02 pasti ini berita kampret. Kalau informasinya dari 01 pasti ada 02. Ini berita cebong. Sampai hari ini Pak, yang penting itu masih ada. Ini karena nalar kita tidak terpakai. Pokoknya bukan kelompok kita, bukan dari 01, bukan dari 02. Pokoknya salah aja. Ternyata prinsip Islam itu la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kita tidak sepaham dengan orang, tidak nyaman dengan orang, karena kita benci orang itu, akhirnya kita tidak insaf namanya, tidak adil dalam menilai. Ini prinsip. Sebenci-bencinya kita pada orang, tetap harus melihat dulu benar apa ya, pertimbangannya ilmiah atau enggak. Nah, yang terakhir hadirin sekalian sama-sama berbahagia, Allah juga menegaskan kalau ada kondisi seperti ini, kata Allah, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Fas'alu, tanya ahlinya, bidang yang menangani masalah itu kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, dari aspek politiknya misalnya, kita di DPR ada Komisi 8 yang mengurus masalah haji, tanya kepada apa ini? Apa benar kuotanya tidak ada? Apa benar dananya tidak ada? Apa benar memang karena diplomasi kurang? Coba sekali-kali Pak, kita ada wakil, tanya di Komisi 8. Atau misalnya semua masalah dana memang sekarang kan dana ada undang-undang. Meskipun kita nggak pernah tahu, tapi itu urusan mereka. Yang penting kita udah tanya BPKH yang mengurus masalah ini. Atau tanya masalah apa ini? Masalah diplomasi, tanya Kementerian Agama. Adapun benar apa enggak itu selesai. Yang penting kita pas ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, tanya pakarnya, tanya bidang yang mengurus itu. Kalau kita tidak tanya ini, kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya larut emosi aja, wajah pakai kubu ya ini. Hanya kita muncul perasaan-perasaan suuzon. Nah inilah hadirin sekalian sama-sama berbahagia, kita ambil hikmahnya. Ya, apapun yang terjadi, ini tahun yang kedua kita kembali tidak bisa berangkatkan jemaah haji untuk melakukan ibadah, tapi selalu ada hikmah. Apa kata Allah? Wabasyirus shabirin, berilah kabar gembira buat orang-orang yang bersahabat. Jadi intinya tidak bersahabat. Inilah kita enaknya orang beriman. Kalau dapat nikmat kita bersyukur, dapat pahala. Kalau dapat musibah, ada ujian dan kita mau bersabar, itu juga bernilai pahala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahu musta'an wa lillahi. Subhanallahi wa bihamdihi.